Hai teman-teman, nama aku Fadlan Aswandi. Di sini aku akan membuat review atau mungkin bukan review sih. Aku sebenarnya di sini cuma mau menceritakan hal-hal yang aku suka dari buku yang baru saja aku baca, yaitu 86 karya A1A1. Nah, dari sampul ini kalian bisa nebak nggak? Ini ceritanya tentang apa? Ini ada cowok pakai baju militer dan ini cewek pakai bajunya kayak militer juga ya, tapi lebih itu kan elegan gitu ya kan, kayak lebih ini kayak dari kota nih, dari desa perbatasan gitu ya kan. Dan mereka juga berpose bertolak belakang gini. Nah, dari sampul ini juga ada sedikit ketertarikan dengan itu loh, apa namanya, ilustrasi dalam buku ini. Nanti aku tunjukin deh. Nah, 86 ini sendiri bercerita tentang Republik San Magnolia yang telah lama diserang oleh kerajaan atau kaisaran yang membuat pasukan dari drone tanpa awak bernama Legion untuk menghancurkan Republik San Magnolia. Sebagai tanggapan dari serangan tersebut, San Magnolia mengeluarkan teknologi yang mirip dengan Legion, yaitu Juggernaut, sama-sama drone tanpa awak yang dinilai bisa menghadang serangan Legion di perbatasan San Magnolia tanpa menyebabkan korban jiwa. Nyatanya, itu hanya kebohongan saja. Pada dasarnya banyak sekali manusia-manusia yang mati di luar sana sebagai awak dari drone tanpa awak. Mereka adalah 86, pemuda-pemudi yang tinggal di distrik Madinah bernama 86, yang bertugas sebagai awak dari drone tanpa awak. Mereka dicampakkan dan tidak dianggap sebagai manusia lagi oleh ras Alba, yaitu ras yang tinggal di 85 distrik di 86 di San Magnolia sana. Nah, MC kita di sini adalah Mayor Vladimir Milice, yaitu ras Alba yang ditugaskan sebagai handler dari pasukan 86 bernama Squadron Spearhead. Nah, di Squadron Spearhead itu dia bertemu dengan seorang prosesor bernama Undertaker. Undertaker sendiri ini merupakan nama personalnya ya, artinya penggali kuburan ya, itu juga mirip dengan sifatnya. Nah, Undertaker itu sebenarnya orang ini guys, namanya Shin. Dia ini ras Colorata yang dibuang oleh ras Alba, tapi itu bukan mereka yang saling buang ya, itu udah kejadian lama. Itu banyak ras Colorata yang masih dendam, tapi banyak juga yang udah ya udahlah gitu, tidak apa. Terus, nah saya di sini mau menceritakan sedikit tentang hal-hal yang saya suka dari buku ini. Pertama, outline ceritanya keren. Di sini saya suka sekali di mana A1A1 membuat kemanusiaan itu sebagai hal-hal yang bisa dirubah-rubah, di otak-atik. Kalian bayangkan saja, di buku ini saya ada menemukan kalimat yang sangat menyebalkan. Saya kesal, saya tidak mau membahasnya sebenarnya. Di sini ada satu paragraf yang menyebutkan tentang undang-undang dikeluarkan oleh Republik San Magnolia mengenai pengeluaran ras Colorata, di mana mereka mencabut semua hak dari ras Colorata dan membuang mereka ke distrik 86. Di sana mereka akan dijadikan awak dari drone tanpa awak. Drone tanpa awak itu bisa disebut tanpa awak karena yang menaikinya bukan manusia. Ya, ras Alba menganggap ras Colorata sebagai bukan manusia. Di situ saya kesal sekali, itu benar-benar tidak manusiawi, dan itu adalah salah satu konflik yang mengacuk-acuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan Lena sebagai ras Alba yang sering berinteraksi dengan prosesor alias ras Colorata ini juga kadang sering mendapat sikap tidak suka dari prosesor lain selain Shin, seperti dari Theo, si Haruto, Kurena, dan teman-teman prosesor di Squadron Spearhead lainnya. Nah, hal kedua, di sini layoutnya keren dan saya suka sekali dengan ilustrasinya. Lihat, dari buku yang saya dapat, saya membeli buku ini dan mendapatkan lembar panjang seperti ini.
keren sekali, bukan? Lihat, ini Lena, ini si Shin. Ya ampun, keren sekali. Gorgeous. Lalu di sebelahnya juga ada. Lihat. Ada ini teman-teman Squadron Spearhead. Ini ada Raiden, Akie, Theo, Haruto, Daya, Anju, Kurena, dan ini Shin ya. Keren sekali. Saya juga sangat, seperti yang saya bilang tadi, ilustrasinya keren. Dan mau saya tunjukkan ilustrasinya. Oke, sebentar. Nah, ini. This is so gorgeous, guys. It's beautiful. Look at Lena in this dress. It's just beautiful. And this is Shin. He's smiling. He's smiling. Nah, ini tuh kejadiannya waktu di tengah-tengah cerita. Jadi ada perayaan tentang perayaan apa ya? Lihat, perayaan gitulah, penyambutan kayaknya ulang tahun Sun Magnolia. Nah, di situ para ras alba yang angkuh ini pada itu mencemooh ras Colorado dari belakang dan merayakan kembang api. Tak walaupun kembang api di tempat mereka tidak terlihat karena gedung-gedung tinggi. Nah, di sisi lain Lena mengirimkan kembang api ke bagiannya Shin, ke distrik 6. Di situ Shin dan kawan-kawannya bisa lihat kembang api dengan jelas. Jadi mereka kayak menatap kembang api di langit yang sama walaupun tempatnya tidak sama, tempatnya berbeda. Mereka memandang langit yang sama. Itu indah sekali. Dan lagi ending ceritanya juga sangat keren menurut saya. Di akhir-akhir cerita itu kayak, kan udah mau akhir nih, udah tegang build up segala macam. Nah, itu pecah, ada yang mati sana sini, hilang kemana. Terus saya sedih sekali, udah kayak epilog, udah epilog pokoknya, udah sedih pokoknya. Si sebagian Shin udah pergi entah kemana, menghilang. Aduh. Nah, terus untungnya ya novel ini tuh happy ending, guys. Kalian ingat yang aku bilang tadi kalau sampul ini berkaitan dengan cerita di dalam sini? Nah, sampul ini kan bentuknya mereka bertolak belakang kan? Tolak belakang. Ini Rena ngadep ke sini, si Shin ngadep ke sini kan. Nah, kalian tahu ilustrasi akhirnya sangat membuat hatiku hangat. Lihat ini. Mereka akhirnya bisa saling melihat, guys. Mereka akhirnya bisa saling menatap. Ini pertemuannya sangat mengharukan. Aku sampai nangis loh bacanya. Ini keren banget novelnya. Saya suka. Oke, jadi sepertinya itu saja yang saya yapinkan. Maaf kalau itu terdengar menyebalkan atau tidak berguna menurut kalian. Tapi saya sini hanya menjalankan tugas, dan makasih kalau udah mau lihat. Buat Pak Sergio juga, maaf ya Pak kalau masih banyak salah. Nah, kalau begitu rating saya untuk buku ini adalah 9,5/10. -5 karena saya gak suka sama cara penulisannya. Penulisannya sebenarnya bagus, cuma di sini menggunakan banyak istilah-istilah yang digunakan dalam militer. Kayak senjatanya itu dibuat kayak dia menembakkan senjata 20 mm dengan kecepatan tinggi. Itu bikin saya agak pusing bacanya. Jadi -5 deh. Jadi -5. Overall, buat kalian yang suka militeri dan romantis dikit, kalau kalian pencari scene romance atau adegan romance atau couple di serial aksi, dan tahu suka mecha, ini novel ini bagus untuk kalian baca ya. Buat kalian yang juga males baca novel atau pengen langsung lihat visualnya, novel ini sendiri sudah diadaptasi jadi manga dan diadaptasi juga jadi anime. Buat animenya udah ada 2 bagian ya. Bagian satunya membahas tentang buku ini, walaupun ada pas saya tonton ada sedikit perubahan mungkin dari manganya ya, berubah jadi adaptasi anime juga berubah. Yang bagian keduanya mungkin mengambil dari volume 2 dari light novel ini. Saya belum punya.
Ya, saya belum punya. Kayaknya itu bakal masuk TBR dan TB saya. Buat yang nggak tahu TBR sama TB itu apa, menurut saya TBR itu to be read dan to be buy. Ya, saya rasanya direct read, langsung pas beli langsung baca gitu. Udah, itu aja. Bye bye. Makasih udah nonton.